Pemirsa, pemerintah Arab Saudi menutup sementara penerbitan visa umroh karena ada perbaikan sistem. Kebijakan tersebut diambil setelah evaluasi izin umroh gelombang pertama. Sistem visa umroh milik Kerajaan Arab Saudi dihentikan sementara untuk perbaikan. Pengaturan penyelenggaraan umroh bagi jemaah asal Indonesia gelombang pertama terus dievaluasi. Sejumlah temuan didapat dalam proses pengawasan ibadah umroh di masa pandemi. Sebelumnya, ada 13 jemaah umroh asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19 yang menjalani karantina di Hotel Mekah. Satu arah saja dan tetap menjaga jarak. Allahu Akbar. Untuk mengulas lebih lengkap terkait berhentinya penerbitan visa umroh, kami sudah terhubung dengan pelaksana tugas Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama, Oman Faturrahman, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Oman. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, apa sebetulnya yang dihentikan sementara, visa umroh atau visa turis? Ya, jadi kami kan memang dari Kementerian Agama saya baru kembali dari Saudi ya, melakukan pengawasan. Kita koordinasi dengan berbagai lembaga dan yang dihentikan sementara itu visa turis secara tertulis ya. Kalau untuk umroh itu sampai sekarang tidak ada pemberitahuan pemberhentian visa umroh. Tapi faktanya memang sejak tanggal 8 belum ada pemberangkatan lagi. Apa perbedaan keduanya, Prof? Kalau visa turis itu ditujukan untuk negara-negara yang punya perjanjian visa turis dengan Saudi. Indonesia sebetulnya tidak termasuk kan ya, sesuai dengan rilis yang dari KJRI itu. Jadi sebetulnya tidak ada implikasi apa-apa kalau yang pelarangan visa turis untuk semua negara itu. Baik. Kalau visa umroh ya memang hanya untuk umroh kan. Baik, Prof, benarkah karena ada jamaah umroh yang terkena COVID-19 menjadi alasan utama penghentian tersebut, Prof? Jadi alasan utamanya itu memang evaluasi ya, evaluasi terhadap penyelenggaraan umroh secara keseluruhan. Tentu salah satunya dalam penyelenggaraan yang kemarin kan dari Indonesia ada yang positif. Jadi semuanya dievaluasi sehingga penerbangan terkait dengan umroh itu sampai sekarang belum ada lagi. Baik, di mana letak kelalaiannya sehingga ada jemaah yang lolos meskipun positif COVID-19, Prof? Saya kira terutama pada kedisiplinan ya. Kan seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 gelombang. Yang positif itu kan dari gelombang pertama 8, dari gelombang kedua 5, tapi dari gelombang ketiga itu 0. Jadi semuanya negatif. Lebih disiplin gitu ya, lebih mungkin karena sudah yang ketiga jadi lebih aware pada protokol kesehatan. Nah, saya kira tentu ini masih kita dalami ya celahnya itu di mana, tetapi kita sudah koordinasi baik dengan muasasah maupun dengan Kementerian Haji, itu semuanya itu pada disiplin tidak berkerumun. Nah, ini ada kekurang maksimalan di dalam mematuhi protokol kesehatan itu. Baik, terima kasih Prof. Oman Faturrahman sudah bergabung dan berbincang bersama kami di News Sore. Selamat sore. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 di Indonesia melumpuhkan hampir semua sektor usaha, tak terkecuali perusahaan di bidang keuangan. Namun sebagian masih bisa bertahan dengan menggunakan bisnis model yang benar dan strategi yang tepat seperti yang dilakukan oleh MNC Finance yang masih bisa eksis di ulang tahunnya yang ke-31. PT MNC Finance merayakan HUT ke-31 dengan tema Surfing to Victory. Perayaan HUT kali ini memiliki makna kekuatan dalam mengarungi berbagai kendala menuju kemenangan. Salah satunya, MNC Finance berhasil melewati masa sulit saat pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian Indonesia. Perusahaan memiliki cara agar tetap bertahan, salah satunya menjaga pelayanan kepada konsumen agar tetap dipercaya. Kami bersyukur di masa pandemik ini kami tetap bertahan. Banyak teman-teman kami juga yang multi finance sendiri, yang mungkin teman-teman wartawan juga dengar bahwa juga banyak yang juga gulung tikar ya. Perayaan HUT PT MNC Finance diisi berbagai macam perlombaan untuk karyawan serta mengadakan TikTok Challenge untuk para followers media sosial dengan total hadiah jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Masa kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat siang tadi. Akibat aksi, petugas menutup Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Dengan membawa spanduk, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Dalam aksi ini, mereka juga menuntut jaminan sosial dan hak-hak buruh yang selama ini kerap dilanggar perusahaan. Bagian dari masyarakat yang terdampak oleh undang-undang tersebut harusnya kita dilibatkan. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu tentang Omnibus Law tentang CIKA, maka kita minta juga konsistensi dari pemerintah yang memang itu mereduksi dan yang nggak mereduksi, itu kita minta tetap ada wujud dari pelindungan, meliputi perlindungan status kerja, jadi job security, kemudian meliputi penghasilan, ya kan, income security dan jaminan sosial. Perwakilan buruh sempat diterima oleh Deputi 3 Staf Kepresidenan dan berjanji akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Akibat aksi unjuk rasa, petugas menutup Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, Freddy Siburian, iNews melaporkan.